Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang PT Gatra Kaltim Jaya dan pengisian SPT Patenan 21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Giganti. Perkenalkan, nama saya Dinis Tama Kabayu. Perkenalkan, nama saya Tessa Muha. Perkenalkan, nama saya Alfia Fadila. Perkenalkan, saya Regina Agli. Selamat menikmati. Pajak adalah uang yang wajib dibayar oleh orang atau perusahaan kepada pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat wajib dan tidak memberikan balasan langsung kepada orang yang membayarnya. Tujuan utama pajak adalah menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk biaya mengelola negara, pembangunan, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada ketentuan umum perpajakan atau KUP. KUP adalah aturan yang mengatur cara-cara mengurus pajak di Indonesia. Regulasi ini menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pendaftaran, cara menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak, serta ketentuan untuk pemeriksaan, pengaduan, banding, dan juga sanksi jika terjadi kesalahan. Tujuan KUP adalah memastikan sistem pajak yang rapi, adil, serta memberikan kejelasan hukum. Selanjutnya ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi di dalam negeri, baik karena kerja, jasa, atau aktivitas tertentu. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, atau pembayaran lain yang sifatnya sama. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja dan kemudian diserahkan ke pemerintah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. PT Gatra Kaltim Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi dan telah beroperasi sejak tahun 1996 hingga saat ini. Pada awal berdirinya, perusahaan ini berfokus melayani kebutuhan transportasi di lingkungan perusahaan migas. Seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya kepercayaan pelanggan, PT Gatra Kaltim Jaya kemudian memperluas cakupan layanannya ke sektor pertambangan batu bara, serta kebutuhan operasional perkantoran, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Faktur pajak adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN telah dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP ketika melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak. Dokumen ini berisi informasi seperti nama dan alamat penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa yang diberikan, nilai penjualan, serta jumlah PPN yang dikenakan. Faktur pajak penting bagi PKP karena merupakan bukti bahwa ia telah memenuhi kewajibannya dalam memungut dan melaporkan PPN sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, faktur pajak juga harus disimpan dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT masa PPN. Faktur pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Undang-undang ini menetapkan kewajiban PKP untuk membuat faktur pajak pada setiap transaksi penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak. Selain itu, ketentuan mengenai bentuk, isi, cara membuat, perbaikan, dan pelaporan faktur pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per DJP. Aturan ini bertujuan untuk menjamin kelengkapan administrasi perpajakan serta memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak dan pemerintah. Selanjutnya ada fungsi faktur pajak. Faktur pajak mempunyai beberapa fungsi dalam sistem perpajakan. Fungsi utamanya adalah sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut oleh PKP kepada pembelian secara sah. Selain itu, faktur pajak juga digunakan sebagai alat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan proses pemungutan dan juga pelaporan PPN berjalan dengan benar. Bagi PKP,
Faktur pajak berfungsi sebagai dasar untuk mengkreditkan pajak masukan dan juga pajak keluaran. Dengan demikian, pajak yang telah dibayarkan dapat dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang wajib dibayar. Lalu faktur pajak juga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi kena pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis faktur pajak. Faktur pajak dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Faktur pajak keluaran dibuat oleh PKP penjual ketika menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli. Faktur pajak masukan adalah faktor yang diterima oleh PKP pembeli sebagai bukti bahwa PPN telah dibayar kepada penjual. Ada pula faktur pajak gabungan, yaitu faktur yang mencakup beberapa transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pembeli yang sama dalam satu waktu. Faktur pajak pengganti dibuat ketika terjadi kesalahan dalam pengisian faktur sebelumnya. Selain itu, juga ada faktur pajak sederhana yang digunakan untuk dalam transaksi khusus dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu lanjut di pengisian SPT. Langkah pertama, wajib pajak masuk ke aplikasi Cortex menggunakan username serta memasukkan kata sandi atau password. Setelah masuk ke aplikasi, klik pada Return Sheet. Lalu klik tombol Create Return Sheet. Selanjutnya, pada bagian Tax Type, wajib pajak memilih jenis pajak yang akan dilaporkan. Sesuai dengan tampilan pada gambar, pilih Withholding Income Tax. Pilihan ini digunakan untuk laporan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak pemotong lainnya, seperti PPh pasal 21 dan pasal 26. Setelah itu, wajib pajak melengkapi data pada kolom Return Sheet Type, Tax Period, dan Return Sheet Model. Sesuai dengan masa pajak yang akan dilaporkan, pemilihan periode pajak harus disesuaikan dengan bulan dan tahun terjadinya pemotongan pajak. Apabila seluruh data telah dipilih dengan benar, maka proses dapat dilakukan ke tahap berikut untuk pengisian detail pemotongan PPh 21. Tutorial selanjutnya, pada halaman Create Return Sheet, pada bagian Return Sheet Type, lalu pilihlah opsi Withholding Income Tax Return sesuai kebutuhan pengembalian pajak yang akan dilakukan. Langkah berikutnya, pada kolom Return Sheet, model, pilih normal. Save atau simpan pada tampilan awal Return Sheet. Pada kolom Tax Period, pilih bulan sesuai periode yang ditentukan. Pada tampilan awal Return Sheet, pengguna bisa memeriksa ulang pembuatan SPT masa PPh pasal 21 dengan mengklik logo mata di sebelah kiri tabel Return Sheet. Pada tahap terakhir pengisian SPT PPh 21, sistem akan menampilkan ringkasan pajak yang telah dibayar. Jika tidak ada pembetulan, nilai pajak akan bernilai 0. Selanjutnya, pastikan data PPh pasal 26 yang ditanggung pemerintah sudah sesuai. Kemudian, pada bagian Declaration, wajib pajak dinyatakan kebenaran data dengan memilih taxpayer. Lalu terakhir, klik Save Draft untuk menyimpan sementara atau Pay and Submit untuk mengirim dan menyelesaikan pelaporan SPT. Setelah proses pengisian selesai, maka kalian akan melihat dokumen hasil dari Direktorat Jenderal Pajak yang menampilkan data wajib pajak, detail nilai pajak, termasuk jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan, serta bagian verifikasi berupa kode unik dan QR Code. Tutorial pengisian SSP PPh 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian surat setoran pajak atau biasa disebut SSP. SSP terdiri dari 4 rangkaian. Pada lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KPPN Kantor Pelayanan Pendaharaan Negara, lembar ketiga untuk laporkan oleh wajib pajak ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran seperti bank persepsi atau kantor pos dan giro. Selanjutnya, cara pengisian. Pada kolom NPWP diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Selanjutnya, nama wajib pajak diisi dengan nama lengkap oleh pihak yang wajib bayar pajak. Alamat wajib pajak diisi berdasarkan alamat wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pada kode akun pajak dan kode jenis setoran diisi sesuai dengan kode pajak yang akan dibayarkan. Bagian uraian pembayaran. Jelaskan secara singkat jenis transaksi yang dikenai.
Masa pajak diisi tanda silang pada kolom bulan pajak yang dibayar dan tahun pajak diisi dengan tahun terutangnya pajak. Selanjutnya, bagian nomor ketetapan nomor yang tercantum pada STP, SKPKB, atau SKPKBT digunakan untuk membayar atau menyetor pajak atau disetor berdasarkan surat ketetapan pajak. Jumlah pembayaran diisi dengan jumlah pajak yang dibayar. Jumlah ini adalah besaran pajak yang telah dihitung berdasarkan tarif yang berlaku untuk jenis transaksi tersebut. Lalu pada bagian terbilang diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau disetor dengan huruf Latin atau menggunakan bahasa Indonesia. Pada bagian diterima oleh kantor penerimaan pembayaran dapat diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran. Lalu ada isi tanda tangan, nama jelas, petugas penerimaan pembayaran atau setoran serta cap atau stempel kantor penerimaan. Begitu juga dengan bagian wajib pajak atau penyetor diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan NPWP, nama jelas wajib pajak, serta stempel. Ruang validasi kantor penerimaan pembayaran diisi dengan NTB atau NTPN yang dapat kita cek pada struk transaksi pembayaran. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.